Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan membahas soal-soal latihan termokimia dengan kelebihan pembahasan yaitu cakep, cara kerja pasti, sesuai konsep, cantik, cara dan trik tercepat, casual, ya, cara super untuk menghafal. Semoga sahabat-sahabat Super Kim ini bisa sukses pelajaran kimia. Oke, ini nanti saya bagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Ini sudah pembahasan yang kedua. Ada juga nanti pembahasan pertama dan juga ketiga dan seterusnya ya. Terus dukung channel YouTube kami ya. Nanti di link ini bit.ly dosen kimia dan atau channel Telegram kami. Oke, langsung saja. Soal nomor 1 ya. Diketahui persamaan termokimia sebagai berikut. Kita anggap ini persamaan pertama. Kita tulis ya. Lalu ada juga persamaan kedua dan ada persamaan yang ketiga ya. Dari sini ditanyakan besarnya delta H untuk reaksi berikut, untuk reaksi ini. Karena ini yang ditanyakan, maka kedua persamaan ini, persamaan 1 dan juga persamaan kedua, kita jadikan nanti seperti persamaan pertama ya. Bagaimana cara menjadikannya? Kita lihat aja, misalkan di persamaan ketiga ini ada NO2 ya. NO2, ternyata NO2 itu ada di persamaan kedua ya. Persamaan kedua, supaya NO2 di persamaan kedua ini sama dengan NO2 di persamaan ketiga, maka karena NO2 di sini koefisiennya 1 ya, sedangkan di sini koefisiennya 2, maka ini dikali 2 ya. Dan kalau di sini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan, yang kita inginkan menjadi sebelah kiri, maka persamaan kedua itu kita balik ya, dari kanan menjadi kiri. Oke, dibalik lalu dikali dengan 2 ya, karena koefisiennya di sini baru 1 sedangkan yang diinginkan itu 2, maka balik dikali 2. Oke, lalu di sini juga ada persamaan yang mengandung N2O4. N2O4 itu ada di persamaan yang pertama. Jadi ini sama-sama di kanan, koefisiennya sama-sama 1, maka ini tetap ya, artinya tidak dibalik ya, tetap ini enggak dibalik, maksudnya saya tetap. Lalu dari segi koefisiennya, karena koefisiennya sama-sama 1, maka dikali 1 ya. Ini untuk memperjelas ya, dikali 1. Selanjutnya Anda bisa tulis kedua persamaan ini, lalu nanti dijumlahkan menjadi persamaan ini. Oke, kita coba tulis lagi untuk mempermudah Anda. Ini tetap dikali 1. Oke, 2NO gas ya. Nah, gasnya tidak saya tulis supaya cepat ya. Ditambah dengan O2 menjadi N2O4. Oke, dari sini delta H-nya ya, delta H reaksi yang ke 1 ini nilainya sama dengan A ya. Oke, A seperti ini karena tetap dikali 1. Nah, sedangkan reaksi yang kedua ini dibalik dikali 2 ya, maka ini reaksinya dibalik ya. Nah, dibalik ini maksudnya seperti apa? Yang ruas kanan menjadi ruas kiri. Oke, kita coba balik teman-teman. Nah, berarti ini balik kali 2 ya. Nah, 2NO2 ya. Nah, karena dikali 2 ya, koefisiennya semuanya dikali 2 menjadi, oke, ini juga dikali 2, NO-nya 2NO.
ditambah dengan setengah kali 2 berarti 1 ya. Nah, 1 gak usah ditulis gak apa-apa. Nah, O2. Lalu delta H reaksinya ini sama dengan, karena dibalik ya, ini kan dibalik ya, dan di sini positif menjadi negatif ya. Kalau negatif menjadi positif. Ya, ini berarti min, karena dikali 2 berarti min 2B. Oke, seperti itu. Ini kita jumlahkan. Nah, ini juga kita jumlahkan. Nanti ketika kedua reaksi ini kita jumlahkan, nanti ya, menjadi reaksi yang ketiga. Nah, kita coba apakah benar menjadi reaksi yang ketiga. Oke, ini O2 sama dengan O2 di sini, koefisiennya sama, tapi bedanya ruas kiri dan kanan ya, sehingga bisa saling meniadakan. Selanjutnya di sini ada NO ya, NO di sini. Ini sama dengan NO yang di ruas kiri ya, sehingga bisa saling meniadakan. Dari sini dapat kita tulis 2NO2 menjadi N2O4 ya, N2O4. Oke, coba Anda lihat ini. Nah, ini reaksinya sudah sama ya. Sudah sama berarti sudah benar ya. Tinggal kita hitung delta H-nya ya. Delta H untuk reaksi ketiga ini ya, delta H yang ketiga. Nah, saya tulis seperti ini. Jadi ini delta H yang pertama untuk reaksi pertama, ini delta H untuk reaksi kedua. Hingga reaksi yang ketiga ini delta H-nya sama dengan A ya, min 2B ya. Nah, A plus min 2B kan A min 2B. Oke, seperti itu. A min 2B berarti jawabannya adalah D. Cukup mudah teman-teman. Yuk kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, tadi saya janjikan cara cepatnya. Sebenarnya cara cepatnya itu tidak usah ditulis reaksinya ini ya. Kalau Anda sudah yakin benar ya, ini saya tunjukkan supaya lebih meyakinkan ya. Ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Ya, kalau kita nggak menulis reaksinya ini ya, nggak menulis reaksinya ini, terutama kalau soalnya itu soal pilihan, ini kan lebih mudah ya. Nah, kalau soalnya itu isai, mungkin guru ataupun dosen Anda ingin tahu cara Anda mengerjakan, maka sebaiknya ditulis. Kalau pilihan nggak ditulis nggak apa-apa, yang penting pilihan Anda benar. Nah, sehingga ketika ini nggak ditulis teman-teman, maka waktu menghemat tulisan ini adalah banyak ya. Nah, berarti ini adalah cantiknya. Nah, ini nggak usah ditulis, cukup Anda tulis ininya saja ya, cukup Anda tulis ininya saja, tetap kali 1. Saya tulis cantik biar ingat ya, karena Anda misalkan siswa-siswi atau mahasiswi itu pingin cantik ya, begitupun mahasiswa pingin pasangan hidup yang cantik ya. Oke, ini ya, cukup Anda tulis ininya saja, caranya ini, lalu dan ininya ya, delta H-nya, sehingga bisa ketahuan hasilnya ini. Oke, seperti itu. Soal nomor 2, diketahui reaksi-reaksi berikut. Ini kita anggap reaksi pertama, ini reaksi kedua, ada reaksi ketiga ya. Reaksi ketiga hanya ditulis kalor pembentukan gas NO2. Berarti reaksi yang ketiga ini Anda tuliskan namanya pembentukan itu dari molekul unsurnya ya, unsur atau molekul unsurnya. Oke, kita tuliskan ya. Karena ini dari NO2, maka dari gas N2, jadi kita harus tahu molekul unsurnya atau unsurnya, ditambah dengan ada juga gas O2 ya, menghasilkan NO2 ya, NO2.
Karena di sini hanya pembentukan gas NO2, nah ini berarti koefisiennya 1, enggak ditulis kan, berarti koefisiennya 1 ya. Maka ini koefisiennya 1, ini sudah benar, tinggal molekul unsurnya ini kita buat sama dengan yang di sebelah sini jumlahnya ya. Di sini N-nya 2, sedangkan di sini diinginkan 1, maka ini koefisiennya kita setarakan. Ini jadi setengah N2 ya. O2-nya sama ya, tetap ya. Di sini 2, di sini 2, berarti tidak kita beri tambahan koefisien ya. Nah, artinya koefisiennya tetap 1. Oke. Sebagaimana cara yang pertama tadi, kedua reaksi ini kita arahkan untuk menjadi seperti ini ya. Oke. Lalu di sini kita sudah mengetahui di sini ada N2 ya, ada N2. Nah, N2 ini dari kedua reaksi ini hanya ada pada reaksi yang pertama ya. Sehingga untuk reaksi yang pertama ya, reaksi yang pertama ini kita ini karena di sini koefisiennya setengah, sama-sama di sebelah kiri, maka ini tetap ya. Oke, tetap. Lalu dikali setengah ya, dikali setengah. Setengah ini dari 1 menjadi setengah, maka kita tulis dikali setengah ya. Lalu untuk yang lain di sini misalkan O2 ini ada di reaksi pertama dan reaksi kedua. Wah, ini kita nggak usah pedulikan dulu O2-nya. Lalu NO2. NO2 ini ada pada reaksi yang kedua ya. Tapi pada reaksi yang kedua ini letaknya di sebelah kiri, yang diinginkan sebelah kanan, dan koefisiennya 2. Sedangkan yang diinginkan ini adalah koefisiennya 1. Maka supaya menjadi reaksi seperti reaksi yang ketiga, NO2-nya, maka NO2-nya dibalik ya. Ingat, kalau dibalik nanti tandanya berubah ya. Oke, dibalik. Balik, lalu dikali setengah ya. Karena di sini NO2-nya 2, sedangkan di sini 1. Oke, ini dikali setengah. Nah, selanjutnya kita hitung ya, kita hitung. Nah, Anda boleh menuliskan lagi reaksi ini supaya menjadi seperti ini, seperti halnya cara pertama. Tapi ini saya coba pakai cara cepat ya, cara cepat langsung delta H-nya saja ya. Nah, ini supaya Anda tahu cara cantiknya ini ya. Oke, delta H sama dengan, nah, ini langsungan ya. Delta H sama dengan, ini tetap dikali setengah. Oke, karena tetap nilainya di sini positif, berarti tetap positif dikali setengah. Ini 180,7 dikali setengah, ini sama dengan saya tulis agak jauh sini, atau enggak di sini aja deh ya, 90,35 ya, 90,35. Ini kilojoule. Oke, lalu nggak usah saya tulis satuannya. Nah, ini karena apa namanya, pilihan ya. Nah, ini soal pilihan. Nah, kalau esai ini harus ditulis semua ini satuannya. Nah, karena pilihan ini juga, ini satuannya sudah sama, kilojoule semua, nggak usah saya tulis. Oke, untuk reaksi yang kedua karena dibalik, sedangkan di sini tandanya adalah negatif. Nah, ini tandanya negatif, berarti ketika dibalik tandanya berubah menjadi positif. Saya tulis positif supaya jelas ya. Hasilnya positif ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. 113 dibagi 2 atau dikali setengah sama dengan 56 ya. 56, koma 5 ya, 56,5. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini tinggal dijumlahkan ya, dijumlahkan. Oke, ini menjadi delta H
untuk reaksi ini ya. Nah, jadi reaksi ini punya delta H, yaitu hasil penjumlahan reaksi pertama dengan reaksi yang kedua yang sudah kita modifikasi dengan cara seperti ini ya. Oke, kita jumlahkan. Dari sini kita jumlahkan, ini 5, 8, lalu 6, ini 14 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 146 ya, 146,85 ya, 146,85. Nah, ini yang paling mendekati adalah jawaban A ya. Oke, soal nomor 3 ya. Perubahan entalpi untuk pembakaran gas C2H4. Nah, ini ada reaksi pembakaran. Lalu jika perubahan entalpi pembentukan, nah ini entalpi pembentukan ini delta HF ya. Delta H formulation ya. Untuk CO2 dan H2O berturut-turut adalah sebagai berikut. Yang ditanyakan, nah ini yang ditanyakan delta HF dari C2H4 yang ditanyakan ya. C2H4. Delta H pembentukan C2H4 ini berapa? Oke, kita tuliskan dulu reaksi pembakaran gas C2H4 ya. Nah, reaksi pembakarannya berarti C2H4 kalau dibakar tambah dengan oksigen karena pembakaran itu memerlukan oksigen ya. Dengan oksigen menghasilkan pembakaran gas. Nah, pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2 dan H2O. Kok tahu Pak ini pembakaran sempurna? Karena di soal ini hanya diketahui CO2 dan H2O. Kalau tidak sempurna itu ada CO-nya ya. Oke, berarti ini kita anggap pembakaran sempurna karena di soal diketahui hanya CO2 dan H2O, tidak ada CO-nya. Oke, ini nanti diketahui delta H reaksinya ya. Dari reaksi ini ada delta H reaksi ya. Delta H reaksi untuk ini reaksi pembakaran. Ini ternyata sudah ada ya, delta H reaksi pembakaran, yaitu ini ya. A ya, sama dengan A. Nah, kita tulis di sini. Selain itu juga diketahui delta HF masing-masing ya. Oke. Nah, 4, mohon maaf salah nulis ya. Kita setarakan dulu reaksinya ini. Di sini C-nya 2, berarti di sini dikali 2 ya. H-nya 4. Nah, di sini berarti dikali 2 ya. 2 kali 2 4. Sekarang O-nya ya. O-nya 2 ditambah dengan 2. Nah, berarti 4. Berarti di sini dikali mohon maaf, O-nya di sini 4 dikali 2 ya. Berarti di sini 4 tambah 2 maksudnya ya. 4 tambah 2 6. 6 berarti ini adalah 3. Oke ya. Ini delta HF untuk ini ditanya, saya anggap ini adalah X ya. Untuk molekul diatomik, ini kan molekul diatomik ya, O2 dan homonukleer, artinya molekul diatomik yang sejenis, O dengan O, I dengan I, itu delta H pembentukannya itu 0. Nah, sehingga ini kita tulis 0 ya. Lalu untuk ini sudah diketahui CO2, nah ini B ya, ini berturut-turut, nah ini B. Lalu untuk H2O-nya, H2O di sini adalah A. Oke, maaf, H2O-nya di sini adalah C ya. Lalu bagaimana caranya? Kita hitung delta H reaksinya ya. Rumus delta H reaksi. Nah, ini delta H reaksinya nggak usah dihitung karena sudah diketahui ya. Rumus delta H reaksi sama dengan jumlah. Oke, saya singkat sigma ya. Ini sama dengan jumlah dari delta H produk. Nah, produk ini kalau di dalam reaksi yang sebelah kanan ya. Nah, ini adalah produk.
Oke, bagian ini B dan C ini adalah produk nantinya ya. Dikurangi delta H. Oke, produknya CO2 dan H2O. Nah, sedangkan reaktannya, ini reaktannya adalah C2H4 dan O2. Oke, kita coba selesaikan ya. Oke, delta H reaksinya sudah diketahui. Ini adalah A. Produk berarti CO2 dikali, karena di sini koefisiennya 2 berarti 2B ya. 2B ditambah, karena jumlah teman-teman ya, ditambah, nah ini H2O nya ada 2 berarti 2C. Oke, ini reaktan ya, supaya beda dengan delta HR reaksi ya, reaktan di sini. Oke, kalau ini reaksi ya, ini reaksi, saya singkat RX gitu aja ya. Oke, reaktannya di sini kan ada C2H4. Nah, ini sebanyak 1 ya, 1, atau saya tulis gini ya, 1 dikali X ya. 1 kali X, lalu CO2 nya sebanyak 3, ini saya tulis koefisiennya 3 dikali 0 ya, dikali 0 ya, 0 ya, semua dikali 0 ya 0 ya. Oke, dari sini bisa kita ketahui ya, jadi X sama dengan ya, saya pindah ruaskan X ya, X sama dengan 2B ditambah dengan 2C ya. Oke, ini 2B ditambah dengan 2C. A-nya saya pindah ruaskan ke ruas yang sebelah kanan, berarti minus A ya, minus A. Pernyataan ini kita cari padanannya di pilihannya. Nah, ternyata sama dengan pilihan yang A. Oke, nomor 4 ya, nomor 4 ini ada beberapa reaksi. Nah, ini sampai 4 jenis reaksi ya, kita coba tulis. Reaksi pertama, kedua, ketiga, dan reaksi yang reaksi yang keempat. Oke, kita coba pakai cara cepat ya. Reaksi yang pertama ya, reaksi yang pertama kita lihat misalkan, nah, ini ya, di sini ada MO2, di sini juga ada MO2. Di reaksi yang lain 1, 2 dan 3 maksudnya itu tidak ada MO2. Berarti ini reaksi yang pertama, ini koefisiennya 1 menjadi 2. Oke, berarti karena ruasnya sama-sama di kiri, ini tetap ya, tetap. Nah, karena ruasnya sama-sama di kiri ya, tetap. Lalu koefisiennya dari 1 menjadi 2 dikali 2 ya, dikali 2. Oke, delta H-nya Anda boleh tulis reaksinya boleh ya, supaya lebih meyakinkan. Ingat kalau ISA itu Anda tulis ya. Oke, ini delta H-nya tetap kali 2 ya, tetap berarti tetap minus ya, minus kali 2, 20 kali 2 ya, 40. Oke, lanjut pada reaksi yang kedua ya. Reaksi yang kedua, di sini ada M3O4, di sini M3O4 ya. Oke ya. Berarti kita lewati dulu reaksi yang kedua. Untuk reaksi yang ketiga, di sini ada M3O4 ya. Nah, di sini ada M3O4, di sini ada M3O4 ada juga di reaksi yang kedua. Oke, kita lewati M3O4, kita ke M2O3 ya. M2O3, di sini ada M2O3. Oke, di reaksi 1, 2 tidak ada M2O3. Berarti untuk reaksi yang ketiga ya, karena M2O3 itu pindah ruas ya, supaya menjadi ruas kanan, maka dibalik ya. Balik dulu ya, balik,
lalu per 3 ya. Nah, balik kali sepertiga ya. Maka delta H-nya ya sama dengan, nah, ini dibalik ya, balik berarti yang positif menjadi negatif ya. Negatif dikali sepertiga, 12 dikali sepertiga, maka menjadi 4 ya. Nah, menjadi 4. Lalu bagaimana dengan reaksi yang kedua ya? Reaksi yang kedua ini tadi kan sudah dibalik dikali sepertiga ya. Nah, dibalik kali sepertiga. Di sini ada M34. Nah, ini kalau sudah dikali sepertiga ini kan menjadi M34-nya ini kan menjadi 2/3 ya. Nah, 2/3, tapi kan berada di sebelah sana ya, di ruas yang kebalik tadi ya. Sedangkan ini masih di ruas ini kiri. Supaya saling menghilangkan M34-nya ini, maka ini harus dibalik juga ya. Harus dibalik ya, harus dibalik. Sedangkan ini kan koefisiennya 1 ya. Saya tulis dulu aja biar mudah, balik dulu aja ya. Balik, dibalik, dikali, oke, dikali supaya sama dengan ini koefisiennya ya, 2/3. Kan di sini M34 gak ada, berarti ini harus saling menghilangkan, berarti dikali koefisiennya dikali 2/3 ya. Nah, oke, delta H-nya juga nanti dikali 2/3 ya. Nah, oke, sehingga delta H-nya dibalik berarti berubah tanda ya. Oke, berubah tanda. Di sini minus, saya tulis plus ya, nggak ditulis plus juga nggak apa-apa. Dikali 2/3 ya. Nah, ini misalkan 3, ini 6 dibagi 3 itu kan 2 ya. Berat, mohon maaf, plus 4 ya, plus 4. Oke, seperti itu. Maka delta H reaksi yang keempat, delta H reaksi yang keempat itu penjumlahan dari semua delta H reaksi ya, 1, 2, 3 ini ya. Ini mengikuti hukum Hess ini ya. Nah, ini dijumlahkan, ini hasilnya minus 40. Minus 40. Loh, kok bisa langsung Pak? Ya, ini 4 ditambah minus 4 ya, berarti ini sudah saling menghilangkan ya, tinggal minus 40. Jawabannya adalah E. Oke ya. Kalau Anda ingin lebih meyakinkan, ini Anda bisa tulis semua reaksinya ya, seperti halnya cara soal pertama tadi. Oke, nomor 5. Nah, ini datanya berupa energi ikatan ya. Oke. Sebenarnya ini lebih tepat, ini energi disosiasi ikatan ya. Energi disosiasi ikatan. Saya singkat EDI ya. Ini lebih tepatnya ini kaitan dengan energi disosiasi ikatan ya, karena nilainya ini positif ya. Kalau energi ikat untuk mengikat atom-atom sehingga menjadi suatu molekul ya. Nah, kalau energi ikat itu nilainya itu, saya singkat EI ya, energi ikat itu nilainya itu negatif. Energi disosiasi itu nilainya positif ya. Nah, ini misalkan ya. Nah, maka ini positif X. Oke. Energi ikatannya sebagai berikut ya. Lalu di sini ditanyakan ya, maka kalor yang diperlukan untuk menguraikan. Ya, diperlukan berarti ini kan positif ya. Nah, nanti positif itu delta H-nya itu diperlukan ya. Kalau dilepaskan itu negatif. Untuk menguraikan HCl menjadi unsur-unsurnya ya. Oke. Nah, kita coba cari mol ininya dulu ya supaya mudah. Oke. Mol sama dengan massa dibagi dengan MR-nya ya, MR-nya. Masanya di situ 73 ya. 73 dibagi
MR dari HCl ya. Diketahui masanya HCl, berarti ini MrHCl ya. MrHCl, H itu kan 1 ya, AR-nya, Cl 35,5. Tinggal dijumlahkan ya. Nah, 1 ditambah 35,5 itu hasilnya adalah 36 ya. 36,5. Oke, 36,5. Jadi molnya di sini adalah 2 ya. Nah, 2 mol. Kita sudah tahu ini ya. Selanjutnya untuk menguraikan ini ya. Untuk menguraikan ini berarti kita coba uraikan ya. HCl ya, HCl. Nah, dalam penguraian itu menjadi unsur-unsurnya atau molekul unsurnya ya. Nah, kalau berupa gas, ini gasnya ini adalah gas H2, ini molekul unsur gabungan dari unsur-unsur yang sejenis ya, ditambah dengan Cl2 ya, Cl2. Seperti ini ya. Ini kan dikali 2 nih ya. Nah, koefisiennya supaya setara ini kan 2 ya. Nah, 2 sehingga H dan Cl sebelah kiri dan kanan ini sama ya. Ini juga koefisiennya ini 2, ini sama dengan ini juga 2. Nah, ini kebetulan sama ya, kebetulan sama sehingga juga bisa langsung ketahuan ya. Nah, bisa langsung ketahuan delta H untuk reaksi ini ya. Kalau ini tidak sama, nanti dicari delta H reaksi ini per molnya, berarti per 1 mol ini ya. Lalu dijadikan dicari untuk 2 molnya. Ini karena sudah sama langsung aja ya. Langsung aja. Ini datanya berupa energi ikat ya. Datanya berupa energi ikat. Saya tulis saja energi ikatnya di sini ya. H dengan H ini 104,2. Lalu Cl2-nya 57. Nah, ini jangan sampai salah menempatkan ini ya. Kalau salah menempatkan ini maka nanti salah juga nanti ya. 57,8. Saya ambil dari data di soal ini ya. Lalu untuk H dengan Cl-nya, H dengan Cl itu 103 ya. 103,2 ya, 2. Ini adalah reaktannya ya, ini adalah reaktannya. Sedangkan ini adalah produknya ya, ini produk. Untuk data yang menggunakan energi ikat, maka delta H dari reaksi ini adalah reaksi penguraian ya. Delta H reaksinya kalau datanya berupa energi ikat ya, maka jumlah ya, jumlah energi ikat ya, jumlah energi ikat dari reaktan ya. Nah, ingat kalau datanya berupa energi ikat itu reaktan dikurangi produk ya. Nah, saya singkat R besar untuk membedakan dengan R kecil ini reaksi. Dikurangi dengan jumlah energi ikat dari produk. Langsung aja sama dengan reaktannya ini ya dikali 2. Langsung aja 2 dikali 103,2 ya. 2 kali 103,2 nilainya adalah 206,4. Ya. Ini saya pakai langsung cara cepat ya. Nah, ini maksudnya 2 kali ini ya, ini reaktannya. Sekarang produknya di sini kan koefisiennya 1 dan 1. Berarti ini nanti langsung dijumlah ya. Langsung dijumlah 104,2 dijumlah 57,2
Nanti hasilnya Anda taruh di sebelah sini ya. Nah, ditaruh di sebelah sini. Oke, langsung aja jumlahnya ditaruh di sebelah sini. Ini 2 dengan 8. Oke, nanti hasilnya adalah 162 ya. 162. Oke, ini penjumlahan dari energi ikannya. Kita kurangi 206,4 dikurangi 162, itu hasilnya adalah 44 ya, 4 ya, 44,4 ya. Oke, seperti itu ya. 44,4 ini kilo kalori ya. Nah, kilo kalori. Ini delta H reaksi untuk 2 mol ya, sudah langsung ke 2 mol. Berarti ini langsung jawabannya ya. Langsung jawabannya. Jawabannya adalah yang paling mendekati itu adalah jawabannya B. Demikian teman-teman, nantikan pembahasan soal termokimia yang ketiga ya. Silakan saksikan dan dukung terus channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.